Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana kabarnya teman-teman? Insya Allah kalian sehat walafiat. Saya juga di sini sehat walafiat. Walafiat, amin. Insya Allah ya semuanya sehat. Gimana teman-teman aku di sana di Arab? Nih aku mau makan dengan biasa. Barusan aku udah ngasih makan majikan aku yang perempuan memakan di kamar, majikan aku yang laki-laki udah makan di meja makan barusan. Tinggal aku sekarang, yuk kita makan. Aku makannya sama sayur tempe, tahu, pakai cabe. Kalau di Arab Saudi kalau makan nasi biryani sama bukhori, aku pasti makannya kayak ini. Nah, sambil makan aku mau cerita ya. Gini ceritanya. Barusan aku ngelihat di YouTube, kerja juga di Taiwan, tapi di Taiwan apa di Hong Kong gitu. Dia majikannya pelit banget, pelitnya katanya sampai telur udah busuk dia dikasih sama pembantunya itu. Ya Allah, keterlaluan memang, iya ya, keterlaluan banget pelitnya itu punya majikan. Ya Allah, sampai saya nangis barusan itu ngelihatnya, kan kasihan ya, gimana gitu, gak tega ngelihatnya, ya Allah gitu loh, sampai telur udah gitu, gimana gitu loh. Kata aku yang gak apa-apa kalau udah gajian, kalau punya majikan kayak gitu pelit dengan makanan. Kalau kita udah punya duit, kita beli aja, kan banyak juga. Dulu juga saya di Arab Saudi juga suka nitip sama orang Filipina ikan apa, majikan aku kan nggak makan ikan, jadi aku kalau pengen ikan aku nitip sama orang Filipina kan dia bisa bebas berkeliaran di luar. Aku suka nitip sama orang Filipina, makanya kalau kalian ya di luar negeri kalau mau punya majikan yang pelit, udah deh nggak apa-apa, jangan kabur, karena kabur itu resikonya besar. Kabur itu kita harus bayar kontrakan, harus makan beli sendiri, kan mendingan kalau itu biarin aja, nggak apa-apa pelit, biarin aja. Kita kalau punya duit kita beli aja di luar, nggak apa-apa ya. Aku doain aja insya Allah yang baru-baru ini ke Arab Saudi, apa ke Dubai, apa ke Taiwan, insya Allah punya majikan yang baik-baik aja, bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Ya, dulu ke Arab Saudi itu tahun 99, pulang 2010. Dulu pertama majikan saya datang juga begitu. Majikan saya kan orang Pakistan. Di kulkas itu gak pernah ada apa-apa. Kalau di kulkas itu cuma ada air 3 jek air aja. Terus saya kasih roti 3 roti samun yang segini kayaknya. Roti samun itu, terus di dalamnya itu ada telur, ada sosis gitu. Dia pesan di luar buat saya karena dia itu kan sekolah setiap hari tuh. Masih baru saya. Kalau lapar, habis kerja saya lapar, paling minum air. Udah minum air, saya duduk juga nggak ditilamin pakai apa, sampai pantat saya dingin. Di keramik aja duduk sehari. Kalau udah nggak kerja, nggak ada kerjaan apa-apa, aku suruh duduk aja di tempat sempit, di situ ngegosok, di situ mesin cuci, di situ saya tempat istirahat saya, di situ saya tutup pintunya, saya tidur di situ sampai pinggang saya sakit karena nggak bisa ngeloncor kakinya, merongkol aja kakinya itu gitu. Terus ya aku sabar aja. Terus majikan aku kan ngomongin bahasa Inggris, aku kan di PT nggak pernah aku diajarkan bahasa Inggris, aku diajarkan bahasa Arab. Terus majikan saya itu anak majikan saya yang laki, yang kecil, ngegigit saya setiap hari sampai ini pada bengkak semua tuh, digigitin karena dia mau apa-apa saya nggak ngerti. Itu saya nggak kasih karena saya nggak ngerti ngomong apa, ngomongnya Inggris. Terus udah gitu ya sabar aja, saya mau diapain gitu kan. Saya penuh pengorbanan ke Arab Saudi itu, sampai saya di PT aja 3 bulan saya nggak jelas di situ saja. Terus majikan saya bilang, kalau kamu nggak bisa bahasa selama 3 bulan, aku pulangkan, ayo kamu to Indonesia, saya pulangkan kamu ke Indonesia. Setiap malam pikiran saya kayak orang gila, mikir gimana harus bisa bahasa Inggris sama bahasa Arab. Untung ada orang Filipina yang kerja di situ, di majikan saya yang ngajarin saya itu kan bisa bahasa Inggris dianya. Jadi saya di situ agak ngerti, dia yang ngajarin. Alhamdulillah selama 4 bulan 6 bulan itu bisa saya bukan bisa sih enggak, tapi ngerti.
ya gitu. Itu selama 1 tahun mungkin saya nggak bisa makan, nggak bisa biar, jadi nggak bisa di luar tuh beli nasi 5 kilo nasi putih, saya dikasih beliin Magicom karena mereka makannya itu makanan Pakistan itu, aku kan nggak setuju, bumbunya aja enak. Anaknya baru datang itu anaknya tuh 2, yang paling besar 7 tahun, yang paling kecil 3 tahun. Aku anterin TK tuh, yang paling kecil setiap hari bawa sepeda. Terus nakalnya kalau di jalan tuh maunya ke tengah terus jalannya. Terus kalau ngomong marah-marah terus gigit, kalau aku nggak mau gigit. Kali mangsa kolam renangnya kotor, suruh aku bersihin kolam renang itu. Segedenya, udah bila gedenya kolam renang, coba bayangin. Tingginya 1,5 meter, 2 meter. Aku gosok dari pagi, dari jam 7 sampai jam ngikatnya itu sampai jam 8, setengah 11 malam baru beres. Kaki aku putih bengkak. Sudah gitu sesek napas aku, katanya, kata dokter bawa ke rumah sakit itu katanya dingin sampai kena jantung, kalau enggak ini nanti mati ini, bentar lagi menjegat. Saya takut. Sudah gitu nggak nyuruh saya lagi tuh nyuci kolam renang. Saya itu selama 1 tahun tuh beneran diuji sama dia itu. Makan nggak bebas, saya makan roti 3 sehari, semalam makan roti 3. Tapi saya sabar aja, minum, lapar minum air dingin, lapar minum air dingin. Udah 1 tahun mungkin diujinya, udah saya sabar di situ. Majikan saya baik, alhamdulillah. Sampai 10 tahun saya. Semua sebelum kita sukses itu apapun itu pasti ada ujian. Gak mungkin kita langsung sukses. Sekolah aja kita harus ada ujiannya. Mau naik kelas aja kita harus THB ujian dulu baru naik kelas gitu. Sama bagi TKW juga, kita diuji dulu sama majikan itu. Ya coba bayang, kecil kan di komplek itu. Tapi ya kalau yang terus udah gitu, aku udah 10 tahun kan, majikan saya orang Pakistan, jadi dia nggak, kontraknya tuh nggak diperpanjang. Kontrak itu nggak diperpanjang lagi tuh sama dia aja, nggak mau memperpanjang, dia mau pergi ke Korea katanya kerjanya. Sudah gitu aku suruh pulang ke Indonesia. Sudah gitu katanya, kalau kamu mau ya kamu ke Pakistan. Emang nggak mau banget. Oh udah itu aku pulang ke Indonesia 2010. 2011 aku pergi lagi ke Dubai. Aku ke daerah Sarja itu namanya Madinah Khalifah kerja itu. Majikan saya itu abri. Itu kalau nutup pintu kayak nyepetir di siang hari juga. Itu lebih parah itu. Lagi sombongnya setengah mati, dari ujung kepala sampai ujung kaki sombongnya. Kalau lewat saya tuh gak mau, dia minggir. Wasahada ngomongnya, inti wasahada, astagfirullahaladzim, kata saya. Rumah kamu itu bersih karena saya, kamu kok bilang kotor gitu kan. Sudah gitu udah lama-lama juga dia taluk juga sama saya. Kamu itu ya, kata saya, dulu sama saya bilangnya kotor, pada rumah kamu itu dulu saya datang kotor banget, sampai ininya aja temboknya aja hitam-hitam bekas corang-corang sama anaknya yang kecil itu. Dar aku. Terus yang